Minasan, kali ini aku akan melanjutkan alur cerita Yato, Yukine dan Hiyori. Namun sebelum lanjut, aku mau ingetin Minasan dulu nih. Bagi kalian yang nonton alur cerita anime ini, kalian harus nonton juga part sebelumnya, agar kalian tidak bingung saat nonton alur cerita yang sekarang. Kita flashback sedikit yuk. Di video sebelumnya Yato dan Yukine bertempur dengan Bishamon. Tapi untungnya pertempuran mereka berhasil dihentikan oleh Kofuku. Namun itu juga berkat campur tangan Hiyori. Lalu di akhir Yato mulai ragu untuk menggunakan Yukine lagi, karena Yukine membuat Yato tersiksa dengan dosa yang diperbuat. Penasaran kan apa yang bakal Yato lakukan terhadap Yukine? Apa Yato bakal menghukum Yukine atau malah membuang Yukine? Ya udah langsung aja, ini alur cerita Noragami. Hiyori awalnya niat membawakan Yukine sarapan. Tapi yang ada di kamar ternyata adalah Yato. Yato memberitahu kalau Yukine sedang kabur. Paling pergi ke tempatnya Tenjin. Hiyori datang ke tempat Tenjin untuk menanyakan keberadaan Yukine. Tenjin pun menceritakan bahwa Yukine sempat ke tempatnya. Yukine ingin menjadi senjata bagi Tenjin, karena sudah bosan dengan Yato. Tapi Tenjin menolaknya karena jika Tenjin memberi nama Yukine sekarang, dia hanya akan menjadi Nora. Mendengar nama Nora, Hiyori pun bertanya ke Tenjin, Nora sebenarnya apa? Nora adalah senjata suci yang memiliki banyak tuan, diibaratkan seperti kucing liar. Namun Tenjin tak mau menjelaskan detail ke Hiyori. Saat sedang mencari Yukine, Hiyori tak sengaja bertemu dengan Kazuma. Kazuma memberitahu Hiyori jika Yato terkena kutukan. Tapi kutukan itu bukan berasal dari luar melainkan berasal dari dalam. Kazuma menyuruh untuk segera melenyapkan senjata sucinya. Kazuma menjelaskan bahwa senjata suci yang berbuat dosa hanya akan menyebabkan tuannya kesakitan. Kazuma juga memberitahu jika Yukine tak merubah sikapnya maka Yato akan mati. Yato berhasil menemukan Yukine, lalu mengajak Yukine karena ada panggilan kerja. Tapi ternyata kerjanya menjaga sebuah minimarket. Dewa kok jadi karyawan minimarket? Tak lama Yato kedatangan Daikoku dan Kofuku. Yato yang melihat Kofuku langsung memukulnya. Ya wajar aja Yato begitu, soalnya Kofuku kan dewa kesialan, apalagi Yato lagi jaga minimarket, ya takut bangkrut minimarketnya. Tapi ternyata Daikoku datang untuk memberi Yato pekerjaan untuk membasmi Ayakashi. Namun Yato tiba-tiba saja oleng. Yato merasa kalau Yukine mencuri. Namun ternyata benar Yukine mencuri kotak amal. Yato pun menerima pekerjaan dari Daikoku. Di tempat lain Yukine bertemu dengan Nora. Nora mempengaruhi mental Yukine. Yato pun mendatangi Yukine dan merubahnya menjadi senjata suci. Karena ada Ayakashi yang harus dilawan. Yato langsung memantrai Yukine untuk membasmi Ayakashi. Lah tapi kok enggak musnah Ayakashinya? Rupanya Yukine menjadi tumpul. Yato pun memakai air suci untuk membasahi Yukine. Akhirnya Yato berhasil memusnahkan Ayakashi tersebut. Singkat cerita, Hiyori sedang melamun di toilet sekolahnya sambil memikirkan tentang Yato. Namun tak lama Yato dan Yukine muncul, otomatis Hiyori langsung ngamuk dong. Mereka soalnya masuk ke toilet perempuan. Namun ternyata Yato muncul ke situ karena ada seorang yang memanggilnya. Hiyori pun juga menghajar anak laki-laki itu. Namun ternyata anak laki-laki itu memiliki masalah. Anak laki-laki itu bernama Manabu. Dia sering dibully oleh teman-temannya. Makanya dia selalu ngumpet di toilet perempuan agar tak dibully. Yato pun memberi Manabu sebuah saran yang mengejutkan. Hiyori saja sampai menentang saran Yato itu. Entah kenapa Yato menjadi lemas untuk sesaat. Yato pun memutuskan untuk pergi istirahat.
Kita diperlihatkan Bishamon sedang mampir ke tempat Kofuku. Bishamon dengan full senjata sucinya datang untuk menanyakan soal lubang angin yang akan muncul. Jadi Kofuku bisa memprediksi munculnya lubang angin dengan sangat akurat. Bahkan sampai dianggap dia yang membuat lubang angin itu. Bishamon sempat menyinggung soal Yato di hadapan Kofuku. Kofuku sedikit mengancam Bishamon kalau membuat masalah dengan dirinya. Kembali lagi di sekolah Hiyori. Hiyori berhasil menemukan Yato yang lagi molor di UKS. Namun kita menuju ke Manabu dulu. Manabu menemui anak yang selalu membuli dirinya. Manabu pun memberi anak itu sebuah kater. Lalu menantangnya untuk berduel. Manabu sudah dirasuki oleh Ayakashi. Ini benar-benar berbahaya dan jangan ditiru ya. Tapi Manabu pun teringat akan nasihat Yato dan berhenti. Anak yang membuli Manabu langsung lari terkencing-kencing. Akhirnya masalah Manabu selesai juga. Lah kok Yato tiba-tiba terkapar begitu? Ternyata Yukine sedang mengamuk memecahkan kaca di sekolah Hiyori. Yato langsung terkena kutukan di sekujur tubuhnya. Hiyori langsung membawa Yato ke tempat Kofuku. Namun Daikoku menggunakan garis pembatas untuk melindungi tuannya. Hiyori memohon dengan sangat untuk menolong Yato. Daikoku hanya mengizinkan Hiyori untuk masuk. Setidaknya untuk bisa membersihkan kutukan yang menempel pada Hiyori. Daikoku akan memulai ritual penyucian. Jadi ritual penyucian adalah ritual untuk menghilangkan kutukan. Namun Daikoku membutuhkan 2 senjata suci lagi. Daikoku sedikit mengancam Yukine untuk tak pergi dari tempat ini. Daikoku pergi ke tempat Dewa Tenjin untuk meminta izin meminjam senjata sucinya. Mayu pun mengajukan diri jika diizinkan oleh Tenjin. Daikoku terus berusaha meminjam senjata suci ke dewa lain. Namun hasilnya nihil, sama sekali tak ada yang mau meminjamkan senjata sucinya ke dewa yang tak dikenal. Mendengar itu Hiyori tergerak untuk menghubungi Kazuma, senjata suci milik Bishamon. Untungnya berkat Hiyori, Kazuma datang untuk membantu. Lah padahal kan mereka musuh, tapi kok Kazuma mau menolong Yato? Oh rupanya Kazuma punya hutang tersendiri ke Yato. Karena sudah lengkap ritual penyucian dimulai. Tubuh Yukine sudah ternoda oleh Ayakashi. Setelah ritual dimulai, Yukine mulai kesakitan di sekujur tubuhnya. Yukine disuruh untuk mengakui semua perbuatan dosanya. Namun Yukine masih belum mau mengakui kesalahannya. Sampai akhirnya Yukine mulai berubah menjadi Ayakashi. Yato melihat Yukine semakin jauh dan mulai melewati batas. Namun akhirnya sebelum Yukine melewati batas itu, Hiyori memanggil Yukine, lalu mengingatkan kalau Yukine masih punya Yato di sisinya. Berkat nasihat dari Hiyori, Yukine bisa sadar dan mau mengakui semua dosanya. Ritual penyucian berlangsung sampai matahari terbit. Akhirnya kutukan Yato dan Yukine sudah bersih. Yato dan Yukine pun sangat berterima kasih kepada Hiyori. Akhirnya masalah ini selesai juga. Singkat cerita, Yukine sudah mengubah sikapnya menjadi lebih baik. Bahkan Yukine mau bekerja di tempat Daikoku untuk setidaknya menebus kesalahannya. Namun Kofuku menagih bayarannya ke Hiyori. Karena Kofuku dewa kesialan, dia memasang tarif sangat mahal untuk sekali permintaan. Yato membantu Hiyori semoga mendapat diskon dari Kofuku. Namun itu tetap masih sangat mahal bagi Hiyori. Setelah itu Yato mengunjungi Tenjin untuk berterima kasih. Tapi mereka mulai obrolan konyol antara para dewa. Yato juga meminta saran ke Tenjin soal kasusnya Hiyori. Tenjin menyarankan untuk memutuskan hubungan Yato dan Hiyori. Dengan begitu Hiyori tak akan ikut campur dalam urusan para dewa lagi. Tak terasa sudah mau pergantian tahun. Hiyori dan 2 temannya berjanji untuk mengunjungi kuil. Hiyori pun menelpon Yato untuk ikut ke acara tahun baru.
Hiyori datang ke kuil Tenjin untuk berdoa. 無事高校生になれますように。 Namun roh Hiyori terpisah lagi, karena mengejar seseorang yang mirip Yato. Yato dan Yukine sedang dalam perjalanan menuju tempat Hiyori. Tetapi ada Ayakashi yang datang dan menyerang. Namun jumlah Ayakashi yang muncul sangat banyak. Ternyata ada orang yang mungkin dengan sengaja melepaskan Ayakashi itu. Hiyori yang mengejar Yato, ternyata dijebak oleh Nora. Nora menggunakan Ayakashi untuk menyerang Hiyori. Beruntungnya Hiyori bisa selamat karena matahari sudah terbit. Nora pun melakukan sesuatu terhadap Hiyori. Sementara itu Yato masih sibuk untuk membasmi Ayakashi yang sangat banyak itu. Untungnya Yukine yang sudah berubah sudah tak setumpul dulu. Setelah beres Yato langsung menemui Hiyori. Namun tiba-tiba saja Hiyori seperti tak mengenal Yato. Apa jangan-jangan itu perbuatan Nora ya? Kita sedikit cerita ke masa lalu nih. Rupanya orang yang menjebak Yato menggunakan Ayakashi adalah seorang dewa dari masa lalu. Dewa tersebut sama-sama dewa bencana seperti Yato. Nama dewa tersebut adalah Rabo. Kini dia bangkit untuk melawan Yato. Kita kembali ke Yato yang masih bingung karena Hiyori melupakannya. Entah kenapa Hiyori hanya melupakan tentang Yato saja, sama Yukine saja Hiyori masih ingat. Beberapa hari setelahnya, Yato masih bersikeras untuk membuat Hiyori ingat tentang dirinya. Namun meski beberapa kali pun mencoba, Hiyori tetap tak mengingat Yato. Tapi Yato tetap tak menyerah begitu saja. Yato membuat gambar tentang kenangan mereka selama ini. Bahkan sampai Yato membeli peralatan profesional untuk menggambarnya. Namun saat di tengah jalan Yato ditemui oleh Nora. Ternyata benar Nora lah yang membuat Hiyori lupa akan Yato. Lalu tiba-tiba Nora berubah menjadi senjata. Ternyata Rabo menunjukkan sosoknya di hadapan Yato. Otomatis mereka pasti bakal gelutlah. Yato benar-benar terdesak oleh Rabo. Bahkan Rabo mencoba untuk mempengaruhi Yato. Untungnya Yukine bisa menyadarkan Yato. Yukine mengalami luka yang fatal. Yato langsung mengembalikan Yukine ke wujud semula. Nora memberi kesepakatan ke Yato. Jika Yato bisa mengalahkan Rabo, maka Nora akan mengembalikan ingatan Hiyori. Setelah itu Yukine diobati oleh Daikoku. Dan kebetulan Kazuma datang ke tempat Kofuku untuk menanyakan apa ada lubang angin yang terbuka. Tapi ternyata itu adalah perbuatan Yato dan Rabo. Di sini terungkap fakta bahwa dulu Rabo adalah rekan dari Yato. Singkat cerita Yukine mengajak Hiyori untuk bertemu. Yukine menunjukkan buku gambar yang dibuat oleh Yato. Namun setelah menceritakan itu semua Hiyori malah melupakan Yukine juga. Ternyata ingatan Hiyori akan semakin memudar jika tak segera mengalahkan Rabo. Yato pun menemui Yukine dan mereka pun menetapkan tekad untuk mengalahkan Rabo. Sebelum berangkat Yato dan Yukine menemui Hiyori untuk pamitan. Namun entah mengapa Hiyori menangis begitu saja. Saat Yato berteleport Hiyori pun melompat dan ikut berpindah juga. Di kuil Dewa Bencana Rabo, Rabo sedang menunggu kedatangan dari Yato. Yato panik karena Hiyori ikut berpindah ke tempat Rabo. Rabo menyambut Yato yang datang. Pertarungan dua Dewa Bencana sudah tak bisa dihentikan lagi. Yato menerobos maju melawan Rabo. Namun Rabo masih lebih unggul dari Yato. Yato dijebak menggunakan penjara air buatan Rabo. Yato kesulitan keluar dari penjara air tersebut. Namun untungnya Hiyori menolong Yato keluar dari penjara air tersebut. Rabo sangat kesal melihat wajah Yato yang sekarang. Rabo bertanya di mana Dewa Bencana Yato berada, dewa dengan tatapan penuh kebencian. Rabo memutuskan untuk menyerang Hiyori supaya Yato bisa kembali. Tetapi Yato melempar Yukine untuk mencegah hal tersebut.
Akibat pertempuran Yato dan Rabo, badai Ayakashi bermunculan di mana-mana. Tenjin dan Bishamon saja sampai merasakannya. Kembali ke Yato yang kabur dulu untuk menghela napas. Yato menyuruh Yukine untuk membawa Hiyori pergi, sementara Yato akan melawan Rabo sendirian. Yukine tak setuju karena tanpa dirinya Yato hanya akan mengantar nyawa. Tetapi sebelum selesai mengobrol Rabo keburu datang. Rabo membawa bola ingatan Hiyori, kemudian melemparkannya. Yato langsung lari mengejar bola ingatan itu, tapi Rabo menebasnya dan bola ingatan itu hancur. Hiyori langsung jatuh pingsan begitu saja. Yato hanya terdiam sambil membawa Hiyori ke sebuah batu. Rabo masih saja mengoceh memancing amarah Yato. Sejenak Yato berubah menjadi serius. Dalam hitungan detik Rabo sudah terluka, dan terhempas oleh Yato begitu saja. Yato sudah sangat marah dengan Rabo. Baru kali ini kita melihat Yato sangat serius. Yato bahkan bisa seimbang dengan Rabo. Pertarungan yang paling epik nih menurut aku. Tapi Rabo memulai merapalkan sebuah mantra untuk menyatu dengan badai Ayakashi. Tapi meski begitu Yato masih tetap bisa menandingi Rabo dengan mudah. Namun salah satu serangan Rabo hampir mengenai Hiyori, otomatis Yato sadar dan melindungi Hiyori. Sementara itu Hiyori di alam bawah sadarnya sedang tenggelam, secara tak sadar Hiyori memeluk Yato dengan erat. Hiyori sepertinya sudah mengingat Yato kembali. Melihat hal tersebut Yato menjadi sangat senang dong. Nora terkejut karena Hiyori bisa lepas dari tekniknya. Namun Rabo menangkap Hiyori dengan cepat. Yato sangat kesal karena Rabo masih membahas cerita lama. Rabo kesal karena Hiyori Yato jadi berubah. Yato akan mulai menebas, tapi Yukine agak ragu karena takut mengenai Hiyori. Tapi Yato memberitahu bahwa Rabo saat ini sudah menyerap badai Ayakashi, jadi pasti Yukine bisa dengan mudah menebasnya tanpa melukai Hiyori. Yato mulai memantrai Yukine, kau makhluk yang ingin menodai tanah terbitnya sang matahari ini, dengan kedatanganku, Dewa Yato, melawannya dengan membawa seki, dan melenyapkanmu wahai makhluk kotor. Yato langsung menebas Rabo dengan telak. Badai Ayakashi yang diserap Rabo langsung lenyap. Hiyori yang berhasil lolos dari Rabo langsung menghampiri Yato. Namun pertempuran mereka belum selesai. Yato dan Rabo saling libas sekali lagi. Akhirnya Rabo kalah dan tumbang begitu saja. Keinginan Rabo hanya ingin dibunuh oleh orang yang dia kenal dan mengenal dirinya. Rabo pun berpamitan dengan Yato karena harus pergi duluan. Bishamon dan Tenjin bisa merasakan bahwa ada seorang dewa yang lenyap. Yato, Yukine, dan Hiyori pulang dengan selamat. Namun Yato menyarankan untuk memotong ikatan Hiyori dan dirinya. Tapi Hiyori tak menginginkan hal tersebut. Hiyori berkata bahwa dia ingin bersama Yato dan lainnya selamanya. Hiyori memang terlalu polos untuk paham kata-kata tersebut, sehingga membuat Yato tersipu malu. Tapi Yato menyodorkan tangannya, dan meminta uang 5 yen. Karena Yato menganggapnya itu sebuah permohonan terhadap dirinya. Ya begitulah alur cerita anime Noragami, bagaimana menurut kalian, seru tidak? Kalau menurut aku sih seru, ya udah sampai ketemu di next alur cerita ya.